Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumus samawati wal ardin, mudabbirul khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah sama-sama kita aturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat waktu, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, remaja sempat hadir pada malam hari ini, yaitu dalam rangka menggugurkan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam thalabul ilmi ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah sering disampaikan oleh para ustadz bahwasanya pahala daripada thalabul ilmi ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat dahsyat. Dulunya kita di thalabul ilmi, di majlis ilmu, tidak memegang pulpen, pena ataupun buku, itu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Lebih baik duduk untuk mendengarkan ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga selalu senantiasa dilimpah dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Nabi. Karena Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, kalau kita mengandalkan amal ibadah yang kita lakukan itu sangat-sangat jauh, dan bahkan tidak mungkin kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, terkecuali kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Karena baginda Nabi adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus BKM Masjid Al-Ikhwan beserta staf dan jajaran. Yang saya hormati, saya muliakan para ustaz, para ustazah, para haji, para hajah yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati, saya muliakan jamaah Masjid Al-Ikhwan. Semuanya mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun aktivitas yang kita lakukan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diberikan berkah, maka apapun itu akan menjadi kebaikan bagi kita dan keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Baiklah jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang termaktub, yang tertulis di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang cukup populer di kalangan umat Islam Indonesia, dikaji di pesantren-pesantren di Nusantara, yaitu kitab Hadis Arba'in. Arba'in itu artinya 40, kumpulan hadis 40 hadis yang pada kenyataannya lebih, ada 42 hadis dikarang oleh Imam An-Nawawi, bukan Syekh Nawawi Bantan, tapi ini Imam An-Nawawi, ya, Timur Tengah. Di hadis yang ke Al-Hadisul Wasalasuna, hadis yang ke 35, hadis yang ke 35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah ini salah satu sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis baginda Nabi, karena Abu Hurairah ini adalah ahli sunnah. Ahli sunnah itu adalah sahabat-sahabat santri Kanjeng Nabi yang tinggalnya di masjid, tapi ngaji di masjidnya, ya, ngaji, tidak hanya ngopi tapi ngaji, ya. Nah, inilah santri Kanjeng Nabi ini, salah satunya adalah Abu Hurairah, ahli sunnah disebutnya. Mereka santri-santri yang berdiam di masjid baginda Nabi, yaitu adalah mereka selalu hadir di dalam setiap kajian-kajian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Abu Hurairah, ya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahasadu, kata baginda Nabi, jangan kamu itu hasud. Nabi melarang kita untuk hasud. Apa itu hasud? Hasud itu adalah iri hati, dengki, tidak senang akan nikmat yang ada pada orang lain. Itu namanya hasud. Lihat orang beli kulkas, dia yang kedinginan, ya. Lihat orang beli AC, dia yang kepanasan. Ya, itu adalah orang yang hasud. Orang yang hasud itu adalah orang yang dia itu tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu namanya hasud. Bagaimana kita bisa melihat, membaca, mendengar daripada kisah-kisah terdahulu? Hasud yang pertama ini terjadi juga kepada iblis. Iblis itu hasud, iblis itu iri hati, dengki, ada senang ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam, lalu iblis disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya adalah sujud penghormatan, tapi iblis tidak mau. Karena apa? Karena menganggap Adam ini anak kemarin sore, baru dilahirkan, baru diciptakan oleh Allah, sedangkan aku sudah terdahulu.
beribuan tahun berada di surga, bahkan menjadi penghulunya malaikat. Aku itu lebih mulia daripada Adam. Tuh, dari sifat hasud ini, iri hati ini, timbullah sombong. Itu hasud si iblis itu kepada Nabi Adam. Lalu kita melihat kisah hasudnya putra Nabiullah Adam, yaitu Qabil dan Habil. Qabil itu anak Nabi Adam hasud kepada adiknya, yaitu Habil. Kenapa demikian? Karena Nabi Adam itu istrinya Ibu Hawa. Kalau lahir dua-dua, satu pasang satu pasang, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, sampai dengan 40 pasang. Tuh. Nah, karena pada waktu itu ada manusia yang lain, sehingga untuk menikahkannya disilang. Qabil dinikahkan dengan adik perempuannya, adiknya Habil. Sedangkan kembarannya Qabil itu dinikahkan dengan Habil. Nah, ternyata kembarannya Habil ini cantik, kembarannya Qabil ini cantik. Kembarannya Qabil cantik dan juga Qabilnya ganteng. Sedangkan Habil dan kembarannya itu kurang cantik. Nah, si Qabil kagak mau dinikahkan dengan kembarannya Habil, yaitu Labura. Dia maunya dinikahkan dengan kembarannya sendiri, yaitu Ikrimah. Akhirnya terjadilah perdebatan. Akhirnya kata Nabi Adam, kalau begitu ya udah, untuk menguji kalian berdua maka kalian berkurban. Si Qabil adalah seorang petani. Dia berkurban dengan hasil taninya, dengan sayur-sayuran. Dulu itu kurban itu ditaruh atas bumi. Kalau hilang itu lenyap, ya, kayak disambar cahaya, maka itu berarti diterima. Nah, si Qabil ini yang petani mengorbankan hasil taninya, sayur-sayuran dan buah. Sedangkan si Habil yang peternak, dia berkurban dengan kambing, dengan domba yang sangat bagus, sehingga kurban si Qabil sayur-sayuran yang busuk tidak diterima. Yang diterima adalah korbannya Habil, yaitu domba yang sangat bagus. Akhirnya jadilah si Habil dinikahkan dengan saudaranya Qabil yang cantik itu, Ikrimah. Akhirnya hasillah si Qabil ini iri hati kepada si Habil. Terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi ini adalah Qabil membunuh Habil. Itulah pembunuhan pertama. Bingung setelah dibunuh adiknya si Habil. Qabil bingung gimana ini caranya membuang atau menguburkan bangkai jasad si Habil ini. Akhirnya Allah mengutus burung elang, menggali tuh burung elang itu ke tanah, digali-gali. Akhirnya itulah yang dicontoh oleh Qabil untuk menguburkan saudaranya si Habil. Jadi hasil ini sangat berbahaya. Iri hati ini sangat berbahaya, bisa menimbulkan pertumpahan darah. Makanya baginda Nabi dalam hadisnya melarang, tidak boleh ada rasa hasud di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kata Nabi, la tahasadi, janganlah kalian hasud. Lalu apa lagi yang Nabi larang? Wala tanajasu, dan
saling menipu. Dilarang oleh baginda Nabi. Berjualan, berbisnis, saling menipu, itu tidak boleh. Dilarang oleh baginda Nabi. Saling menipu itu dilarang, tidak boleh dalam agama kita. Lalu apa lagi yang dilarang oleh baginda Nabi? Wala tabagori, dan janganlah kalian saling marah-marahan, saling dendam-dendaman, dilarang. Makanya dalam hadis yang lain, cukuplah ketika kita ada masalah dengan seseorang, ketika kita ada konflik dengan seseorang, cukup paling lama cuma 3 hari. Setelah itu damai kembali. Jangan gondok-gondokan terus. Karena itu dilarang oleh baginda Nabi. Jangan saling marah-marahan, jangan saling gondok-gondokan. Apalagi yang dilarang oleh baginda Nabi? Wala tadabari, dan jangan saling membelakangi. Artinya apa? Bersifat munafik. Di depannya iya, di belakangnya tidak. Saling membelakangi, tidak boleh. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Kalau kita senang, udah yakin kita senang, gitu. Ya, tidak boleh saling membelakangi. Terus apa lagi yang tidak boleh, yang dilarang oleh baginda Nabi? Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian saling menjual antara sesama kalian kepada yang lainnya. Menjual apa? Menjual tuh kata si Anu begini. Oh iya, kata si A begini, kamu begini. Jadi menjual nama orang, menjelek-jelekan nama orang, itu tidak boleh. Dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qulu ibadallah ikhwana, dan jadilah kalian semua ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwana, bersaudara. Jadi kata baginda Nabi, seharusnya kita semua, karena kita sama-sama hamba Allah, maka kita harus jadi saudara, al-ikhwan, persaudaraan. Sesama saudara, tapi jangan saling hasad, jangan saling menipu, jangan saling marahan, jangan saling membelakangi, jangan saling menjual kehormatan di antara saudara-saudara kita. Karena kita adalah saudara. Kata baginda Nabi, al-muslimu ahul muslim. Kata baginda Nabi, orang muslim itu adalah saudara dengan orang muslim yang lainnya. La yadzlimuhu, tidak boleh saling menzalimi. Apa itu menzalimi? Membuat orang lain susah, membuat orang lain sengsara, membuat orang lain terhina, menjolimi orang, itu tidak boleh. Wala yaqdiluhu wala yaqdiluhu, tidak boleh menjolimi, tidak boleh. Kalau tidak boleh menjolimi, tidak boleh menyakiti, maka seharusnya kita saling tolong menolong antara sesama
muslim, wala yakdzibu, dan harus saling dan jangan saling membohongi di antara kita, wala yahkimu, dan jangan saling menghina di antara sesama muslim. Jangan menzalimi, jangan membohongi, jangan menghina di antara sesama muslim. At-taqwa hahuna wa yusirru ila sadrihi. Taqwa itu kata baginda Nabi, itu adalah perkara yang diisyaratkan oleh baginda Nabi. Takwa itu ila sadrihi, takwa itu ada di dada kita. Sampai 3 kali baginda Nabi mengisyaratkan takwa itu ada di dada, di dada, di dada. Maksudnya apa? Yang ada di dada kita ini adalah di hati kita. Takwa itu ada di dalam hati kita. Di mana baik hati kita, maka akan baik segala amal perbuatan kita. Tapi kalau hatinya jelek, hatinya rusak, hatinya busuk, maka akan jelek pula amal perbuatan kita. Maka tempatnya takwa, kata baginda Nabi, adalah di dada. Maksudnya adalah di hati. Bihas dimri'in minas syarri ayah kiro akhul muslimah kullu muslimin ala muslim. Kata baginda Nabi, cukuplah satu perkara dari seorang muslim, dia itu menggunakan saudaranya, maka dia itu termasuk adalah muslim yang jelek, muslim yang buruk. Cukuplah seseorang yang menggunakan saudaranya muslim, maka dia adalah muslim yang jelek, muslim yang buruk. Jadi kita jangan saling menggunakan, menjelekkan sesama muslim. Kalau kita menghinakan sesama muslim, saudara kita semuslim, maka sesungguhnya kita lah yang jelek. Kembali kepada diri kita. Makanya kata baginda Nabi pernah berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tidak ada kebaikan yang aku lakukan untuk kalian. Kata sahabat, baginda Nabi, kami bersaksi engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang berakhlak mulia. Kami memberi saksi engkau yang baik. Tapi kenapa engkau mengatakan bahwa engkau tidak pernah berbuat baik kepada kami? Kata baginda Nabi, hakikatnya sebenarnya ketika aku berbuat baik kepada kalian, itu adalah aku sedang berbuat baik kepada diriku sendiri. Lalu kata baginda lagi, tidak ada seorang pun dari kalian, bahkan musuh-musuhku, itu yang berbuat jahat kepadaku. Kata baginda Nabi, tidak ada dari kalian atau bahkan musuh-musuhku yang berbuat jahat, yang berbuat buruk kepadaku. Lalu sahabat berkata, Rasulullah, baginda Nabi, kami bersaksi betapa engkau telah dihinakan, betapa engkau telah dicaci maki oleh para musuh-musuhmu. Kata baginda Nabi,
Pada hakikatnya, ketika mereka mencaci maki aku, ketika mereka berbuat jahat kepadaku, itu semua mereka sedang berbuat jahat pada diri mereka sendiri. Jadi baik kembali kepada diri sendiri, jelek pun kembali kepada diri sendiri. Itulah yang sesungguhnya, itulah yang sebenarnya. Haram damuhu, jadi haram kata Nabi darahnya sesama muslim. Jangan sampai kita saling menumpahkan darah antara sesama kita. Saking bermusuhannya, saking kagak senangnya, sampai membunuh. Haram hukumnya sesama muslim saling membunuh, karena darah sesama muslim adalah haram. Wa maluhu, atau menjarah hartanya sesama muslim, kita jarah hartanya, kita rampok hartanya karena tidak senang, itu haram kata baginda Nabi. Wa iradu, dan semua kekayaan harta benda jabatannya, kalau itu saudara musuh kita, maka kita haram untuk merampasnya. Inilah, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga ini semua, karena ternyata itu semua adalah penyakit hati kita. Itu semua adalah penyakit hati. Lalu bagaimana cara mengobati penyakit hati ini? Dengan selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likulli syai'in siqalatun, setiap sesuatu mempunyai pembersihnya. Wa siqalatul qalbi zikrullah, dan pembersih hati itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hati kita ini bersih, menjadi hati yang salim, hati yang terbebas daripada penyakit-penyakit hati. Bukankah itu nanti yang akan menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana di suatu hari nanti tidak ada gunanya harta benda, tidak ada gunanya anak keturunan, terkecuali mereka yang kembali kepada Allah, yang membawa hati yang salim, hati yang terbebas daripada penyakit-penyakit hati. Maka itulah yang akan diterima kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, menjadikan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita menjadi zikir, menjadi pengingat kita kepada Allah. Baca Quran kita menjadi zikir, dengan membaca Quran kita berdialog dengan Allah, lalu teringat kepada Allah, bisa melembutkan hati kita, bisa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Intinya seluruh ibadah adalah dalam rangka zikir, dalam rangka mengingat kepada keesaan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada kata Rasulullah adalah zikir yang utama, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah zikir yang diajarkan oleh bukan hanya baginda Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi terdahulu pun zikirnya la ilaha illallah, mengajarkan keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya adalah mengajarkan zikir la ilaha illallah.
meniadakan apapun tiada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah meniadakan daripada selain Allah, harta, pangkat, jabatan, pendidikan, tidak ada. Yang ada hanya Allah. Lalu apa yang kita banggakan dengan harta kita? Lalu apa yang kita banggakan dengan jabatan kita? Lawan semua itu tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa melatih diri kita, melatih diri kita, ilmu kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya, umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan bisa lebih introspeksi diri, bisa lebih menjadikan pelajaran bagi kita semua untuk selalu kita menjaga hati kita ini daripada penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang salim, hati yang bersih, sehingga kita bisa menghadap kepada Allah dengan hati yang salim dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu nggak? Ya, baik, teman sekalian, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Agus, yaitu tentang perkembangan sehari kita menjaga hati, ya, di antaranya yang sering bersalawat, sering baca Al-Quran, sering berzikir, yaitu yang membuat kita bisa menjaga hati, menjaga pikiran dan juga menenangkan jiwa kita. Baik, sampai sini ada waktu kurang lebih 7 menit lagi. Barangkali antara jemaah ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya, ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tolakul ilmu ini, tolakul ilmu ini itu sama apa? Jadi yang namanya tolakul ilmi sekarang itu kan bisa di mana-mana Pak ya. Apalagi zaman digitalisasi. Kalau dibilang sama, tentu ada perbedaan. Ada yang afdol, ada yang utama, dan ada yang lebih utama. Kalau yang utama ini ada begini, karena kita berwajah, bertatap muka, berkumpul, berhadap-hadapan, bertalaki, dan ini yang diajarkan oleh baginda Nabi. Karena juga kudu nggak ada YouTube, gitu ya. Begini berkumpul baginda Nabi dengan para sahabatnya, dan juga keutamaan kita ngaji begini berkumpul kan berangkat dari rumah. Setiap langkah kita dihitung pahalanya. Kalau YouTube udah ada di rumah gitu kan, apalagi jalan-jalan, bisa jalan-jalan. Dan juga di YouTube juga boleh untuk menambah wawasan, boleh. Tapi juga kita harus bisa memilah dan memilih, karena kita nggak tahu itu siapa yang ngasih tausiahnya, yang ngasih ceramahnya. Karena di YouTube kan macam-macam tuh. Kita juga harus bisa memilah dan memilih. Jadi kalau yang utama begini, ya. Kalaupun kita misalkan mengikuti di YouTube, nanti pada suatu saat kita baiknya hadir di majlisnya dia. Misalkan kita dengerin Buya Yahya nih di YouTube, gitu kan? Buya Yahya kan keliling-keliling tuh. Kadang-kadang ada di mana, gitu kan? Al-Bahjah itu kan ada di Masjid Al-Azhar. Nah, itu supaya keilmuan kita nyambung, itu harusnya kita mengikuti langsung ke tempat beliau mengadakan kajian itu, ya, supaya sanad keilmuannya nyambung. Kalau di YouTube doang kan kita nggak bisa, gitu kan? Tuh, harusnya begitu. Misalkan ikut kajian Buya Ar-Raji atau kajian Ustaz Adi Hidayat, nah boleh untuk menambah wawasan. Tapi kalau untuk
menyambungkan sanad keilmuan, harusnya kita langsung berkunjung silaturahmi ke tempat beliau mengajar di mana nih, kita ke sono silaturahmi. Nah itu lebih baik ya. Jadi boleh, nggak apa-apa, berpahala gitu kan. Cuman tadi catatan harus bisa memilah dan memilih, harus tahu benar ini ustaznya siapa, jelas benar-benar gitu kan. Karena kalau tidak bisa memilih nanti bahaya, gitu kan, bahaya. Kalau lebih utama keutamaan begini ya, kita berkumpul di sini dalam satu majelis ini lebih utama. Untuk kawasan nggak apa-apa ya, gitu. Ada yang lain? Ya. Terima kasih Bapak ya. Ya sekarang Pak Ahmad Sadar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema pengajian malam ini. Saya cuma mau apa perbedaan maksud visi? Karena kalau diterjemahkan secara bahasa orang hampir sama. Tapi kalau bahasa alam beda dengan sendiri. Karena kita dalam dunia politik, walaupun satu wadah satu alam, satu alam satu wadah. Kalau sudah berhubungan angkat jangan pecah belah umat. Yang penting saya nggak memperpanjang mereka bisa di luar sendiri. Assalamualaikum. Ya, sebelum adanya terjadinya dalam surat Al-Alaq ya, ayat terakhirnya apa tuh? Ayat terakhirnya surat Al-Alaq. Jadi sebelum hasil itu tentunya bisik-bisik dulu tuh. Setan itu kan mewas-waskan kita, ya. Setan itu wamin sari hasidin ija hasad, dan dari kejelekan orang yang berniat hasud apabila dia telah hasud. Tuh. Jadi sebelum terjadinya hasud itu tentunya ada bisik-bisik dulu. Tahapannya tuh. Kalau sudah terjadi hasudnya ini bahaya. Yaitu tadi dengan terjadinya pembunuhan. Agak senang nih gua nih, gitu kan, sama orang ini. Akhirnya terjadinya santet. Penuh. Itu sudah benar-benar hasud. Ya. Yang tadinya dibisikan. Jadi kalau bisikannya itu adalah sebagai sebuah godaan, sebagai sebuah yang mempengaruhi alam bawah sadar kita, sehingga kalau sudah itu masuk ke dalam diri kita, jadilah hasud. Hasud inilah yang menjadi puncak daripada iri dengki itu, sehingga terjadilah yang namanya pembunuhan, ya. Terjadilah yang namanya dengan tadi, bisa jadi dengan dia melakukan hal-hal yang di luar batas, di luar nalar itu, ya Pak ya. Jadi harusnya kita kan dianjurkan tuh membaca surat tadi Falaq bin Nas, ya, supaya menghindari daripada bisikan-bisikan setan, sehingga dalam dada kita nanti akan timbul yang namanya sifat hasud itu, ya. Dianjurkan membaca surat Falaq bin Nas sebelum kita tidur, sebelum sholat juga kita dianjurkan, ya, supaya dihindarkan dari bisikan-bisikan setan, ya. Udah tutup ya. Mudah-mudahan manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari sifat hasud ini, karena hasud ini berbahaya Pak ya. Dalam hadis yang lain, hasud ini seperti api yang membakar kain. Orang hasud punya amal baik, punya amal kebaikan, tapi ada rasa hasud dalam dirinya. Itu nanti amal baiknya seperti kain yang dibakar oleh api.
Jadi rugi kita udah berbuat baik, punya kebaikan, tapi ada rasa hasut dalam diri kita. Jadi habis amal baik kita, seperti api memakan kayu dibakar. Kayu itu sama api. Baiklah, marilah kita tutup ya pengajian ini, talim ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan wa fi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayati min zamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabas siha wa abwabas salamah wa abwabal ni'mah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.